Ar-ra'yul khamis yara al-alim al-amriki tawadul. Yang pertama bahwa fonem itu merupakan keluarga. Jadi kalau nun itu tidak satu akeh, ba itu yo akeh, sin itu yo akeh, tergantung dari samping-sampingnya, mesti ketarik. Jadi tidak ada yang suara ideal. Jadi merupakan satu satu keluarga, satu kelompok. Yang kedua pendapatnya bahwa manusia itu ketika ingin manusia itu ketika ingin melafalkan, mengartikulasikan suara yang ideal itu tapi gagal, tidak bisa. Kemudian yang ketiga membedakan makna mungkin ya, membedakan makna ya, dan seterusnya. Ya, oke, saling ganti mengganti. Sekarang ar-ra'yul khamis yara al-alim al-amriki tawadul anal fonem la wujuda lahu. Kalau fonem itu tidak ada. Fonem itu tidak ada. La wujuda lahu. La minan nahiyatil udwiyah, baik secara organik pengucapannya, wala minan nahiyatil aqliyah, atau dari segi psikologik al-aqliyah, baik penuturannya melewat suara dari lidah dan sebagainya, atau yang ada di akal, di otak. Wa innama huwa wahdatun tajridiyah. Jadi fonem itu suatu yang abstrak, tajrid mujarrad, abstrak ya. La wujuda lahu, la ono. Wa innama huwa wahdatun tajridiyah yaqumul bakhith bi istikhlasiha minal akhdath an-nutqiyah ba'da tajridiyah wal wusul minha ila kullin aw wahdatin mustaqillah. Jadi fonem itu adalah merupakan unit yang abstrak. Misalnya suara nun, abstrak. Nun yang sebetulnya itu di mana? Nun. Oke. Kemudian kenyataannya dari mulut si A ingkasaro, dari mulut si B imbalaja, dari mulut si C inhana dan sebagainya. Kan macam-macam. Kaono nun yang nun sendiri tidak ada. Cuman si peneliti yang mengkhulasokan dari al-ahdath an-nutqiyah. Ya. Jadi fonem itu ada di benak peneliti. Bistikhlasiya minal ahdath an-nutqiyah ba'da tajridiyah wal wusul minha ila kullin aw wahdatin mustaqil. Jadi yang nun beneran, yang nyata itu tidak ada. Kemudian dikhulasokan, disimpulkan oleh peneliti sebagai ini semuanya ingkasarok, ingqalaba, imbalaja, semuanya adalah nun. Jadi suara nun itu nyatanya adalah buatan peneliti, buatan. Ya sebab nun aja tidak ada nun. Di nun sing kaya apa? Iki macane inhana, ikhar. Iki ikhfa ingkasaro. Ini mana ingqalaba. Terus nun mana yang nun asli itu tidak ada. Jadi sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak aja tidak ada. Wa yajidu rubina bin nihayah an usira ila inna hadzal khilaf fi tahdidi mafhumil fonem inama yarji' dal khilaf fi manahijil bakhti al-lughawi bi amah wa qul wahid aw kullu fariq min ad-darisin yuhaddidu hadzal mafhum bil wajhi alladhi yatamassa ma'a manhajihi al-am. Jadi
Kalau fonim itu tidak ada, terus bagaimana? Selayaknya bagi kita di akhir pembahasan ini kita tunjukkan bahwa perbedaan antara yang satu dengan yang lain fitakdidi mafhumil fonim inama yaji ilal khilaf fi manahijil bakti, itu karena perbedaan pendefinisian fonim itu karena beda metodologi. Ada yang fungsional seperti membedakan makna, itu fungsional, itu mazhab Praha. Ada yang organik, jadi nun itu pakai kelompok. Ada yang nun itu kegagalan dalam mengucapkan nun yang ideal, macam-macam. Jadi mana hidup baktinya? Kalau kelompok Praha yang banyak dipakai itu kelompok Praha, yaitu fungsional, pembeda makna, itu aja. Tidak bermakna tidak, tapi pembeda makna. Ini yang paling banyak dipakai oleh para linguis. Karena apa? Karena berhubungan dengan makna. Karena ukurannya, apakah dia masuk struktural atau tidak, itu ukurannya adalah makna. Oleh karena itu yang paling banyak dipakai oleh para ahli dalam mendefinisikan fonim itu adalah yang berhubungan dengan makna. Nah, ini yang penting bagi kita. Mengapa kok makna? Mengapa kok fungsional yang paling banyak dipakai daripada yang lain-lainnya? Ya, karena ukurannya kebahasaan itu harus bermakna. Oleh karena itulah maka Dr. Thomas Sainz ad-dilalah atau al-makna, semua yang bersentuhan dengan ini itu struktur. Saud tidak bermakna, tapi dia membedakan makna. Sorof ya mana kan makna, unit yang terkecil bermakna, itu sorof. Kemudian nahu ya, berhubungan dengan makna fungsional. Makna fungsional, ini pelaku, ini maf'ul bih dan sebagainya, ini hal dan sebagainya. Kemudian makna adilala, berhubungan dengan makna jelas dilala. Lalu pragmatik, tadawuliyah, itu juga bersentuhan dengan makna, yang melibatkan konteks. Jadi semuanya ini maksudnya struktur, baik itu saud, sorof, dilalat atau wulia. Ini karena bersentuhan dengan makna, maka ini yang definisi daripada struktur itu apabila dia berhubungan dengan makna. Nah, tajwid sudah sampai ikrab misalnya, nun mati ketemu ba, modalnya imbalaja, imbalaja. Terus apa fungsinya, maknanya? Tidak ada. Jadi tajwid itu tidak bahas sampai makna tidak. Nanti pada pengucapan, pada artikulasi. Makanya tajwid itu tidak masuk fonemik, tetapi fonetik. Ya. Itu yang membedakan antara yang struktur dan non struktur itu ukurannya makna. Nah, karena ukurannya makna, maka mazhab Praha itu fonim itu didefinisikan sebagai unit yang terkecil yang membedakan makna, ya, menghubungkan makna. Jadi metodologinya berbeda, maka sampai 5 ini. Yuhaddidu hadzal mafhum bil wajhi alladhi yatamassa ma'a manhaji al-am. Yatamassa itu bukan jalan-jalan,
tamasya. Ya tamasya itu sejalan, searah, sejalan dengan metodologisnya secara umum. Wa ala ragmi min hadzal khilaf fa inna nalhadu anna kull hadhil ara' taqudu fi nihaya ila nata'ib mutamathilah. Ya, sekalipun perbedaan antara satu dengan yang lainnya, maka yang kita amati, yang kita lihat bahwa setiap pendapat ini mengantarkan kita pada akhirnya kepada hasil yang mirip-mirip semuanya. Mutamathilah mutasyabiha wa tuaddi ila ahdafin amaliyah muayyana tatalakhasu hadhihi nata'ib wal ahdaf fi ma yali. Oke, kesimpulannya satu, fonem itu apa? Al-fonem wahdatun sautiyah, unit suara tumayyizu kalimatan min ukhra. Ini fungsional. Yang membedakan antara satu dengan kata yang lain itu ada suara yang beda. Ayat taqumu bitafriq bainal kalimat minan nawaqi as-sautiyah, yaitu berfungsi sebagai pembeda antara kata yang satu dengan kata yang lain dari segi suaranya. Bainal kalimat minan nawaqi as-sautiyah wa hadza tabi'i, ini alami, natural, wasorfiyah, membedakan. Misalnya bal itu apa? Bal, lakin, bal. Tapi ini diganti bae, hamzah al, jadi al. Beda lagi artinya. Jadi beda antara bal dengan al. Beda lagi kalau malan terus no, bosan. Bal. Oke. Fa kalimatun nama matalan tahtalifu an qoma. Jadi yang membedakan nama dengan koma apa? Nunnya dan qafnya. Ini tidak menyinggung makna loh ini. Ini tidak menyinggung makna, hanya pembeda suara saja. Fil makna, koma fil makna. Tahtalifu an qoma fil makna. Ini fungsional. Bil idhofah ila ikhtilafihima fit tarkib as-sauti. Bifadli wujudi fonem nun fil kalimatil ula wal qaf fit tsaniyah. Nah, jadi yang fungsional pada kata yang nama adalah nunnya. Pada koma yang penting adalah ko-nya, qafnya, bukan mimnya. Mimnya sama, kecuali kalau mimnya diganti dengan lam jadi nala. Koma, begitu mimnya diganti dengan lam juga kola, beda lagi. Wal farqu baina min bi kasril mim wa man bi fathiha, min man aja beda harokat aja beda. Min man. Farqun fi sarfi, karena min itu kalimat, man kalimat. Ya. Wan nahwu wal makna jami'an. Kalau di nahwu minnya ketemu isim harus. Kalau man istifham. Fal ula harfu jarrin yufidul ibtida'. Wasanya tasihu an takuna isim istifham. Jadi min man itu bisa min huruf jar, man huruf istifham. Wa ismul mausul, man juga isim mausul. Jadi tiga. Beda kasroh sama ai sama a. Mana mustahil? Ya. Mim nunnya sama, tapi harokatnya i dengan a beda.
Walikullin minhuma mauqi'uhu fil bina'il lughawi wa wadhifatuhu. Masing-masing mempunyai posisinya mauqi'uhu fil bina'il lughawi wa wadhifatihi. Mempunyai tempatnya. Kalau min harus diikuti dengan isim, kalau man tidak selalu. Dan wadifahnya min menjarkan, kalau man istifham. Wa tarji' hadhil furuq kulluha ila wujudi fonem al-kasra fil kalimatil ula wa fonem al-fathah fil tsaniyah. Yang jadi biang keladi adalah fonem i dan fonem a, itu yang menjadikan beda. Jadi itulah fonem. Kemudian kedua, al-fonem wasilatun muhimmah fi tashili amaliyati ta'limil lughat al-ajnabiyyah wal aswat al-fi'liyah. Nah, ini yang kedua ini dari segi aksiologi. Kalau kita belajar filsafat itu ada ontologi. Ontologi itu lingkupnya apa? Kemudian kedua epistemologi, bagaimana pengetahuan itu dapat kita terima. Yang ketiga manfaatnya apa? Nah, ini manfaatnya untuk pembelajaran bahasa asing ya. Untuk pembelajaran bahasa. Nah, ini aksiologi karena berbicara tentang faedahnya, manfaatnya. Al-fonem wasilatul muhimmah fi tashil amali ta'limil lughat al-ajnabiyyah. Jadi fonem itu merupakan media yang penting di dalam proses yang gampang pembelajaran bahasa asing. Fal aswat al-fi'liyah al-mantuqa fi ayatil lughatin katsira kasratan fa'iqah. Yang namanya suara itu suara yang terucap di bahasa mana saja itu banyak sekali. Katsiratun kasratan fa'iqah. Fi hin anna fonemat kulli lughatin taqillu fi adabiha. Yang namanya fonem setiap bahasa itu sedikit jumlahnya. An ada di hadil aswat al-mantuqa. Jadi nunae wake. Nun itu sebagai pembeda. Misalnya dalam kata-kata nala dengan mim mala, nala, mala. Atau kola, kala. Kalau kola mikyal menimbang, kola mengatakan. Suara atusan, kalau suara yang terucap itu atusan. Jumlahnya atusan, mungkin ewon. Itu suara-suara yang terucap banyak sekali dalam kenyataan. Fihin anafonimat kulilukot takilu, tapi yang menjadi fonem dari suara-suara itu yang menjadi fonem itu sedikit. An ada di hadil aswat al-mantuqa bil fi'li di suratil malkhudhah fata'rifu al-fonemat, dan fonem itu jumlahnya sedikit, tapi kenyataannya yang terucap lewat mulut itu banyak sekali. Aisyarus sabil, jalan yang paling mudah untuk mempelajari suara yang terucap. Bima ba'du wa yaqatira. Jadi untuk mengajarkan pengucapan bagi orang asing, yaitu suara-suara yang mana yang membedakan makna dan mana yang tidak. Nomor 3, ide fonem daul muhimun fi ibtikari al-alif ba'iyat. Jadi ide fonem itu merupakan mempunyai peran yang penting di dalam menciptakan abjad.
alif ba'iyat. Alif ba ta jim itu alif ba'iyat. Jadi mengapa kok alif hamzah? Alif itu ya hamzah. Kok hamzah dulu? Karena dimulai dari yang paling bawah. A, alif, a, ba langsung ke muka, ba, ta agak ke belakang, ta, alif ba ta ta alif ba ta jim dari mulut itu terus ke bawah ke belakang. Menciptakan abjad au nadmul kitabah, sistem tulisan bisuratin muyassarah daqiqah, dengan bentuk yang gampang. Dalika anal fonem al-waqid qad yatahaqqaq fi nutqi al-fi'li fi suwar iddah. Satu fonem itu bisa terwujud dalam artikulasi, dalam pengucapan itu menjadi banyak. Suara yang paling banyak terpengaruh dengan yang lain itu adalah suara nun. Makanya terus ada hukum ikhfa itu. Ada hukum ikhfa, merono idhar, terus ada mana? Idgham. Karena suara nun itu banyak terpengaruh. Bihasabi siyaq as-sauti al-muayyan, menurut lingkup suara tertentu. Fal ba' al-arabiyyah matalan wa hiya safawiyah majhurah. Sotul ba'ib matalan itu adalah safawiyah, diproduksi di makhrajnya itu di bibir, safawiyah. Majhurah lagi. Nah yang kedua majhur. Majhur itu pita suara tidak bergetar. Ya, kalau bergetar namanya mahmus. Terus waqfah infijariyah. Ya, infijariyah itu meledus. Ketika diproduksi itu udara terhambat. Baru meletus. Qad yusi buah ihmas, tetapi yang suara yang majhur itu kadang-kadang dia menjadi mahmus, terpengaruh dengan mahmus. Kapan? Kalau taknif, suaranya lewat hidung, ba menjadi ba menjadi, kalau dihidungkan menjadi suara apa ya, nun imbal aja itu karena baknya itu ditarik ke nun, imbal aja. Baknya yang asalnya majhur, majhur ketika ketemu nun itu khatsahu saksun, sakat fakot khatsahu saksun. Masuk nun itu masuk mahmus ya. Khatsahu saksun, sakat fakot. Kau tapi amfi dia. Ketemu mimnya, jadi mim itu menjadi amfi, taknif. Guna. Au tafkidu khosatal infijar, atau tafkidu kehilangan yang asalnya infijar, kemudian jadi mim, keluar, tidak terhambat lagi tapi keluar lewat hidung, ya, maka kehilangan kekhususan infijarnya, jadi infijar. Watta wa ya mahmusa muraqqaqah, sin saro misalnya, taba misalnya, wa ya mahmusa mahmus, sakat faqat mahmusa, dan muraqqaq qad yusibuha al-ijhar, ya, yang tak itu khas kalau saksun sakat faqat mahmus, artinya pita suara tidak bergetar, tapi bisa juga
terpengaruh dengan jar majhul. Kapan dia? Kalau tafkhim, kalau aina hadis suar bisun il alifa karena alaina an naftar kiro akda dan tohma minar rumus. Nah, sin eta itu apa ya? Ta bisa menjadi tafkhim menjadi toba, taba, jadi tafkhim. Ta dengan to sama makhrajnya. Sama-sama mahmus, khatau saksun sakat fakot tok ya Pak, sama-sama baik asnaninya Pak sama. Yang satu yang membedakan yang tok itu tafkhim, yang ta itu tarkik. Jadi itu bedanya cuma itu dong. Antara pita suara tarkik, ya tarkik, pita suara ada hubungannya. Pita suaranya sama-sama khatau saksun sakat fakot sama. Tapi yang membedakan antara sin dengan sod dalam konteks taba tadi, saro dengan soro atau taba dengan toba, itu yang membedakan adalah tarkik dengan tafkhim aja. Tarkik dengan tafkhim, subhanallah, bisa beda antara tarkik dengan tafkhim. Falau ra'aina hadis suara al-muta'addidah, kalau kita perhatikan bentuk yang bermacam-macam, suara yang satu nun bisa macam-macam. Fisun il alif ba, di dalam membuat abjad. Karena alaina an naftakiro a'da dan dohma minar rumus. Maka kita akan menciptakan jumlah yang begitu besar, dohma. Dohma itu besar tapi besar sekali. Dohma minar rumus. Katakanlah nun, ayo, piro nun itu wakai. Huruf ikhfa itu piro? Nun itu piro? Huruf ikhfa itu piro 15 itu huruf ikhfa. Itu sudah bentuknya nun aja sudah 15. Sudah 15 bentuknya nun. Nah itu nak dijadikan abjad, tadi nun itu jadi 15. Itu kalau yang ikhfa, kalau yang lain apa? Nah yang lainnya idhar. Ya lah ya, makanya banyak dari 15 paling agak nun, suara yang paling banyak di ini. Ya, nanti di idhar ya juga. Jadi masing-masing mempunyai bentuk kode tulisan. Itu apa? Karena ada konsep fonem, maka ditarik semuanya ini fonem, si jiain nun naik. Jadi menjadi patokan nun dan tanwin ya. Nun dengan tanwin ini ya nun, nama tanwin ya nun. Nun atau tanwin? Babnya itu nun atau tanwin? Ya dulu tajwid. Ya harus sama, nun ya suaranya nun. Tanwin itu dari kata-kata nawan ayu nawan itu tanwin. Sama, ono suaranya nun nih. Tanwin itu karena ada suara nunnya. Ditulis nunnya muncul. Ya. Tan. Jadi nun itu misalnya bisa ditulis, punya tulisan itu wakil. Tapi karena ada konsep fonem, maka nunnya cukup ditulis satu aja karena ada konsep fonem, merupakan ailah aja, keluarga nun. Jadi cukup nun. Jadi Khalil bin Ahmad itu tahu itu fonem itu tahu ya. Tapi istilahnya aja. Karena font itu suaranya makanya dari konsep ini dari konsep barat, dari bahasa Inggris. Font suara. Itu kan ada surat nun. Oh no ya. Nun wal qalami, jadi hubungannya dengan tulisan. Lalu kamu apa yang disuarakan? Nun wal qalam ngono ya. Wal qalami wa ma yasuru. Wah itu hebat ya. Iya tapi tulisannya tidak ada pola. Wal Quran Majid. Hubungannya dengan Quran.
Wa fi dzalika su'ubatun kabira wa taqidun dhair. Nah, kalau semuanya digawe tulisan itu sulit, besar sekali dan ruwet takkid. Bulat, takkid itu bulat. Taqidun dhair. Bil idhofa ila ma qad yahdutsu min khaltin baina hadhihi rumus. Ditambah lagi kalau suara-suara ini ketemu dengan suara-suara yang lain. Wa min thamma, nah dari sinilah kanal akhdu bi fikratil fonem wal iktifa bi ramzin kitabiyyin wahid yu'abbiru anhu wa an suwarihi nutqiyya al muhtamala aisar sabilan wa aqrab manalan lil wuzul ila alif ba au nidhamin kitabi muyassar wa taqiq fil waqti dzati. Oleh karena itulah, karena satu suara itu bisa berubah-ubah karena karena bertemu dengan suara-suara yang lain. Nah dari sinilah maka mengadopsi ide fonim itu dan cukup dengan kode tulisan yang satu. Badal banget. Iya. Nun kecil nun badal. Nun badal ya weh. Ya pengganti tanwin. Oh nunnya itu. Podo nun. Khaironil lagi. Oh khaironil lagi. Karena pengganti tanwin. Jadi nunnya kecil pun tadi. Tanwin ini adalah non bodoh. Oleh karena itulah maka ide fonem ini mencukupkan ya dengan dengan kode atau rumus tulisan yang satu nun itu, padahal kenyataannya nun itu akeh. Sebab suara nun itu bisa satu nun itu bisa mengekspresikan suara nun yang bermacam-macam banyaknya itu tadi. Ansuari nutqiyah, tulisannya siji tapi bacaannya yang beda-beda. Ansuari nutqiyah al-muhtamalah, ya. Suara yang terucap yang kemungkinan itu jalan yang paling gampang dan paling dekat untuk sampai menulis abjad alif ba ta tajim ini. Au nidhamin kitabiyyin muyassar wa taqiq fil waqti dzati. Yang Arab tahu unim itu nun, tulis nun mek sitok tok kak nun akeh. Keluargane melok ae tak ditulis siji ae. Wa ra'yu indana, pendapat yang ada pada kami, anna ummaman katsira qad ra'at hadzal mabda. Banyak bangsa-bangsa yang memperhatikan prinsip ini. Prinsip apa? Prinsip fonem. Ketika inda son'i nazmi kitabati lughatiyah, ketika membuat sistem tulisan bahasanya fi bidayatil amri fil aqal. Wa insaba ba'du hadhihi an-nudum bi mururi zaman naun min at-taghyir fil rumus bi ziyadatiha awil khalti baina afradiha kama huwa zahirun al-an fi nidhami al-kitaba fi ba'di al-lughat al-faransiyah wal injiliziyah ya. Jadi suara itu nanti kan berbeda karena waktu dan zaman, ya waktu dan zaman suara itu bisa berbeda, tapi tulisannya padat. Makanya bahasa Arab, bahasa Inggris itu kadang-kadang nggak cocok sampai tulisannya. Nah, itu, ya, jadi berubah, tapi perubahan itu adalah perubahan fonem, keluarga fonemnya yang berubah. Seperti dalam bahasa Prancis atau bahasa Inggris, yang banyak bahasa Inggris. Kalau Persia itu bahasa ini Valencia.
Enggak, Persia itu ya bahasa Persia, Iran, tapi abjadnya abjad Arab. Abjadnya abjad Arab. Seperti Jawa kuno, itu dulu pego itu, pegon, pego. Ya, pego itu. Memakai abjad Arab. Namanya Jawa pego. Semarakan lagi pego. Ada ya. Semarak. Kalvaronsia wal Injilisia itu banyak. Sekarang kata-kata night malam itu ya, night itu tulisannya sudah berubah sekarang antara Inggris dengan Amerika. Nah, Amerika itu night malam itu ditulisnya ini tuh night tapi naik British NIG ya naik ono H ono T ya itu kan perubahannya banyak. Arab aja juga mengalami Arab itu, makanya ditulis Imam Sibawai Risalatul Jim, ono jimnya Mesir Gamal. Makanya karena jim itu problem, maka ditulislah dikaranglah sebuah risalah makalah yang namanya Risalatul Jim. Karena bermasalah, kalau tidak ada masalah lapor ditulis. Jadi jim antara jim H dengan ak jadi jim. Of Yaman beda lagi gol Itu Yaman gol. Oh iya, apa Habib itu Umar itu. Gol. Iya, nek Habib itu Yaman apa ya? Habib ya. Jadi Kof go. Duk Sudan, Kof itu dari koin. Istiqlal, istiqlal. Rubah. Indonesia ya wae bedanya ono ngalamin jadi ngalamin. Nah, jadi masing-masing bahasa itu punya konsep fonem itu. Bali Wa in sabba ba'du hadhihi nudum bimururi zaman naun minat taghyir ya, karena masa waktu durasi maka mengalami perubahan firumus bijadatiha abil khalbi baina afrodiha. Seperti bahasa Inggris itu night ditulis nita atau night. Kama huwa ghairul an fi nidamil kitabah fi ba'dil lughat kal faransiyya wal injilisi. Walana an nadhkura bi'tizaz anal alif ba' al-arabiyyah qad ra'at bi kulli diqqah wuduha mabda'il akhdhi bi fikratil funim. Nah, kita harus ingat dengan bangganya walana an nadhkur bi'tizaz anal alif ba' al-arabiyyah, dengan bangganya kita sebutkan dengan bangga bahwa abjad bahasa Arab itu memperhatikan secara detail dan jelas prinsip fonem ini. Wa takbir an hadzal fonem bi suwaril muta'addidah bi ramzil bakhir. Ya, di mana untuk mengekspresikan satu fonem dengan variasi yang banyak, nun misalnya, itu ditulis dengan bi ramzil bakhir. Falil ba' ramzul wahid wa mithlu ta wa tha ila akhiri. Ya, ba ya rubah-rubah ketemu apa ba ya. Ba apa kol-kola ya, misalnya kol-kola ya. Ono mana sih Kak? Apa ya, Pak? Suaranya enggak berubah ya. Yang banyak berubah memang yang ketemu mim. Pak ketemu mim jadi apa ya? Jadi mim itu mana?
Itu kan biguna ya. Bukan. Apa istilahnya itu? Miswan. Mutajanisen. Mutajanisen. Pak Mem itu mutajanisen ya. Up sama-sama di depan ya. Up dengan Kap makna jadi irkam. Baknya hilang. Tapi tidak ada hubungannya dengan makna, makanya tidak masuk bahasa dia. Jadi sastra. Iya, karena tidak dilihat dari fungsi pembeda maknanya sehingga tidak masuk. Kita baca ilmu tajwid. Bahasa-bahasa lain gak ono, tajwid itu gak ono. Langsung pembahasannya ya asimilasi aja gitu kan. Bahasa Arab itu karena Al-Quran bacanya harus pas. Kalau nggak pas berubah makna. Berubah makna yaitu apa? Bahayanya fonem itu. Kok dengan Fonem. kholakot dengan harakot. Wa takbiran hadzal fonem bisuwaril muta'addida bi ramzin wahid. Fonem itu banyak, suara itu banyak bentuknya, tapi tulisannya satu. Falil ba ramzun wahid. Wa mithlu tak juga ramzun wahid, padahal tak itu akeh. Taba, toba, naba yanubu, wa ta ila akhir. Mahma ta'addadat suara hadil fonemat, apapun bentuk daripada suara-suara ini banyak fil kalamil mantuk, ya, dalam kalam yang terartikulasi. Wakanat an-natijah wat'a samaniyatin wa isrina romzan li samaniyatin wa isrina foneman, yang akhirnya membuat tulisan huruf hijaiyah itu berapa? 28. Ya. Tulisannya 28. Ya, suaranya juga 28. Alama huwa tsabit muqarrar mudul bad'i khatal an, ya, yang telah ditetapkan sejak dahulu sampai sekarang. Hadatha hadza bi kulli diqqah min fonematil aswat as-sabitah wa hadatha mithlu fi fonemat al-harakat al-aswat as-sabitah. Ya, yang terjadi sekarang adalah adanya fonem-fonem yang dinamakan suara konsonan, ya, dan juga suara-suara harokat a i u yang disebut dengan vowel. Maklum anal harokat al qasira fathah kasra dhamma lam takhba bi rumuzin kitabiyah laha fi awalil amri. Ya, dalam perjalanan bahasa Arab yang ada tulisannya itu yang konsonan aja, yang harokat enggak ada harokat. Sampai sekarang enggak ada harokat, kita google kan enggak, itu kan suara a i u itu kan suara juga, tapi enggak ada ditulis. Lain kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia ono ditulis, huruf vokalnya ditulis. Kalau ka a lu ono harokat a, lau a u dan sebagainya. Harap gak ono, kecuali yang tulisannya Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali itu harokat yang akhir aja, tapi tandanya itu titik loh, ya, titik, gak ditarik panjang itu, enggak titik. Iya, idza ra'aitani afsahu fami bak nuktotan fauqal harfi. Nah, idza ra'aitani aksiru kasra, maka idza ra'aitani agummu bak nuktotan baina yadai al harfi.
Adal kharfi itu artinya di mukanya, jadi keluar. Tidak di atas, tidak di bawah, tapi di mukanya. Yang kemudian berubah sekarang menjadi dhamma di atas, tapi di plungkerno. Wow. Ada dhamma, dhamma. Apa? Dhamma. Dhamma. Yang itu dhamma ya. Dhamma masdar. Dhamma yadumu dhamman. Dhamma. Kasaro yaksiu kasrotan kasron. Dhamma ya dhamma. Dhamma. Ya, fataha yaftahu fathan. Ada yang mah dhamma. Ada yang dhamma. Ya, kalau dhamma dibaca ya majhul fi'il. Dhamma awaluhu di dhamma awalnya. Ya. Dhamma awaluhu di dhamma. Tapi tanpa taklil dhammatun. Dulu cuma titik dengan tinta merah ditulis sama Belasa Taswali itu. Yang ada itu harokat akhir. Iya. Kemudian yang narik itu siapa? Nah itu insya Allah Yahya bin Ya'mur. Yang harokat yang bukan yang narik, yang di dalam, di tengah ya. Iya di permulaan. Kalau akhir kan ikrobnya itu Mas. Tapi kemudian usah narik itu ya menjadi panjang itu ya. Titik menjadi panjang. Soalnya titik itu bisa hilang gampang. Malah ditulis patah. Usah ya. Kalau harokat yang di dalam kalimat itu Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur. Nah, Arab gak ono gak duwe huruf vokalnya itu tidak berupa huruf, tapi berbentuk coret di atas, coret di bawah gitu kan. Iya. Coret di atas ngono. Tilawat bisa sing baru pakai coret. Oh, udah ngono ya. Nggih. Coret di atas ngono. Nggih, namanya fathah, coret di bawah namanya. Kamu dulu namanya. Biru enggak pakai coret. Dari dulu kan enggak A I U gitu aja mestinya A I U. Nek coret di atas suara C kalian. Yang penting kan suaranya bukan namanya. Yang dibaca itu suaranya bukan namanya. Dulu dibaca ini tak di lagu. Fathah, kasroh, dhamma sambil enggak. Coret di atas namanya fathah, coret di atas. Saya tanya ke Ustaz, "Loh, iya Ustaz ini yang terbaru." Di bawah. Terbaru. Jadi orang cari apa namanya? Saya pakai fathah ini terus pakai anu Ustaz, saya kan dari pelatihannya. Balik nang dia wae ngono. Coret di atas, mungkin lebih anu anak-anak gitu. Coret. Coret di atas. Berijtihad tapi tidak didasari ilmu aswad. Oh iya. Tidak didasari dengan ilmu Pengen aswad. gampang Bu ya. Coret di Padahal atas. yang penting itu kan suaranya. Tidak namanya, beda. Bak itu gak perlu bak tahu. Yang penting up aja atau ba atau bi bu. Jadi kalau harokat di bahasa Arab itu tidak berupa huruf vokal. Kenapa itu? Ada tahu. Dulu kan kasroh fathah kasron fathah enggak itu coret di atas. Coret. Assalamualaikum. Enggak tamu enggak? 3 orang tamu. Habib. Ditanya dari mana? Iya. Jadi tidak didasari ilmu aswad tambah bingung padahal. Iya terbalik. Coret di atas namanya fathah, coret di bawah. Dulu langsung fathah, dia fathah. Jadi ini panen bang. Dari panen bang. Iya bang. Iya. Benar ya. Iya. Dari nol. Kurang. Istihadnya ini. Coret di atas. Assalamualaikum. Ada apa mas?
pakai tanda itu pakai ini tanda kan bisa dilanjutkan untuk mulut apa sungguh mulut apa iya dicoret kecuali yang dulu itu kan gua ada dia malah alif fathah an fathah coret di atas ya coret bunyinya enggak memang sing fathah coret di bawah yang dulu kan enggak ada fathah. Sudah ya? Oke, ya. Jadi suara yang bermacam-macam itu cukup hanya satu kode bunyi tulisan itu karena mengambil konsep fonim, bahwa fonim itu adalah merupakan keluarga. Nun itu kan banyak, tapi tulisannya cuma satu. Tulisannya cuma satu. Jadi kalau bahasa Indonesia vokalnya muncul ada A. Cuman yang muncul dari huruf itu kalau vokalnya panjang jadi alif A. Nah, U panjang jadi wawu. Nah, I panjang jadi ya. Padahal wawu, ya, alif itu konsonan asalnya. alif ya Konsonan tak? Ya. Tapi disyaratkan nek wawu itu harus doma sebelumnya. Tapi kalau fathah sebelumnya konsonan, wawunya jadi konsonan. Wawunya konsonan. Kalau iya konsonan. Kalau sebelumnya fathah atau doma dan ada fui. Nah, kalau sebelumnya kasroh jadi harokat ya vowel. jadi vokal Jadi huruf vokal. Ya, maklum anal harokatil qasira al fathah wal kasra wal dhammah lam tahdha bi rumuzin kitabiyah fi awalil amri walakinna fi ma ba'du manahat hadzal khadha bi ibtikari al khalil rumuzan laha mumayyizatan fi suratil alamat al masyhurah a i u fathah kasra. Gimana? Iku mau gua harokat panjang harokat. Khalil bin Ahmad. Ketika dari Khalil. Wa iya rumuzun wa in sabah sayun minal qusur li adami itsbatiya fi solbil kalimah. Sekalipun ada kekurangannya di adami itsbatiya fi solbil kalimah, tidak ditulis di tengah-tengah kalimat tapi di atasnya, di bawahnya. Tidak seperti konsonan. Tapi kalau bahasa lain konsonannya ditulis di tengah-tengah kalimat, tidak berupa harokat. Tidak berupa harokat, di Arab berupa harokat. Saminnya ya.